Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan dengan saya di pertemuan keempat ini ya. Judul kita bahas untuk minggu ini adalah makronutrien dengan mikronutrien. Lebih banyaklah kita bahas nanti bagaimana itu nutrien yang ada dalam perairan, karena contoh-contoh makronutrien tadi nanti kita bisa lihat beberapa yang mungkin penting untuk kita ketahui. Untuk itu sebelum Anda ketahui tentang makronutrien mikronutrien misalnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu nutrien ya, supaya Anda bisa lebih paham tentang nutrien itu sendiri. Apa itu nutrien? Itu kalau kita lihat di perairan itu adalah nutrien adalah bahan kimia yang dibutuhkan oleh organisme untuk hidup dan tumbuh, atau zat yang digunakan dalam proses metabolik organisme atau organisme yang harus diambil dari lingkungannya. Jadi dia membutuhkan unsur-unsur dari luar tubuhnya untuk kemudian bisa bertumbuh dengan baik, untuk berkembang dengan baik ya. Dan yang dibutuhkan itu adalah unsur-unsur nutrien ya. Dan itu memang adalah unsur yang vital untuk pertumbuhan dari tumbuhan khususnya. Kenapa? Karena tumbuhan adalah dasar dari rantai makanan. Sehingga memang nutrien ini adalah unsur yang paling dibutuhkan oleh organisme untuk bisa hidup dengan baik ya. Kalau Anda bisa lihat lagi, nutrien itu memang dia unsur kimia ya. Unsur kimia yang dibutuhkan oleh organisme untuk tumbuh dan memang bisa diambil dari lingkungannya, dan memang ini harus ada di lingkungan ya. Kalau kita lihat fitoplankton itu membutuhkan nutrien deh. Ini adalah gambar fitoplankton, dia butuh nutrien memang. Dan kalau nutrien ini sebenarnya akan terjadi proses sirkulasi nantinya, atau rantai dari proses cycles dari nutrien ini, baik itu nitrat fosfat, nanti kita akan lihat sebentar. Tapi yang jelas bahwa proses nutrien ini ada dalam tubuh organisme itu memang berasal dari lingkungan, dan kemudian juga dari organisme itu juga sendiri nanti akan terdekomposisi menjadi nutrien. Ya, itu yang paling penting yang Anda bisa pelajari. Sehingga ini adalah gambaran misalnya fitoplankton yang menguptake atau membutuhkan nutrien ya, kemudian dimakan oleh zooplankton, kemudian ikan yang besar lagi misalnya ya. Tapi kemudian semua ini adalah sumber nutrien sebenarnya. Ketika dia mati, masuk terdekomposisi, ikan kecil juga mati, ikan besar mati, terdekomposisi menjadi nutrien, dan kemudian dibutuhkan lagi oleh fitoplankton. Jadi siklusnya begitu deh ya. Oke, nutrien itu saya juga jelaskan tadi, itu bahan kimia yang dibutuhkan oleh organisme untuk hidup dan tumbuh, dan zat itu digunakan dalam proses metabolik organisme itu sendiri dan harus diambil dari lingkungannya. Metode dia mengambil nutrien itu sendiri sangat bervariasi. Jadi penyerapan nutrien, asupan nutrien itu sangat bervariasi ya, untuk bervariasi dengan hewan dan potisa yang mengkonsumsi makanan yang dicerna oleh sistem pencernaan internal. Jadi kalau misalnya organisme itu sendiri tumbuhan tingkat tinggi, itu dia bisa memakan organisme yang lain, kemudian dia butuh nutrien itu, artinya nutrisi itu masuk ke dalam tubuhnya melalui proses dia memakan organisme yang lain. Tapi kalau tumbuhan dia menyerap nutrien itu melalui akarnya untuk tanah misalnya, atau misalnya untuk beberapa organisme seperti misalnya fitoplankton, dia mengambil nutrien itu dari badan, dari ada tubuhnya, ada celah di tubuhnya yang kemudian itu bisa menyerap nutrien masuk ke dalam. Atau misalnya beberapa seagrass itu menyerap nutrien melalui akarnya, melalui rhizomnya misalnya. Atau seaweed itu menyerap nutrien dari seluruh permukaan tubuhnya yang disebut dengan talusnya. Ya, itu. Kemudian kalau Anda bisa melihat, nutrien itu sendiri sangat penting bagi organisme, karena jika tidak ada organisme, maka tidak ada nutrien yang dapat disintesis oleh organisme, maka jumlahnya ya cukup sebenarnya diperoleh dari sumber eksternal. Karena begini deh, ketersediaan nutrien di dalam perairan ya, memang dia harus diserap ya oleh organisme ya, karena nutrien itu kan sangat penting bagi organisme, dan jika tidak dapat disintesis oleh organisme, maka dalam jumlah yang cukup itu harus diperoleh dari sumber eksternal. Karena di dalam tubuh organisme itu juga ada sebenarnya, tetapi kemudian dia butuh tambahan unsur nutrien yang dari luar. Makanya yang disebut dengan, kalau kita bisa lihat, nutrien atau unsur hara ini itu dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak ya. Kalau dibutuhkan dalam relatif banyak itu disebut dengan makronutrien. Jadi pengertian makronutrien di awal tadi, kalau kita lihat, ketika dia butuhkan dalam jumlah banyak sebenarnya dan harus tersedia di alam, itu disebut dengan ketersediaan dari makronutrien. Misalnya C ya, karbon, N, P nitrat fosfat, H, O ya, itu ada dalam konsentrasi yang banyak. Kemudian ada juga konsentrasi yang sedikit.
ya, tapi sangat dibutuhkan, sangat esensial dibutuhkan. Itu disebut dengan mikronutrien. Jadi Anda sudah tahu tentang nutrien tadi, ya, yang unsur kimia yang sangat dibutuhkan oleh organisme, dan dia harus menguptake itu dari lingkungannya, ya, dia harus ambil itu dari lingkungannya. Ada dua, kalau misalnya dia dibutuhkan dalam jumlah banyak dan memang ketersediaannya yang banyak di perairan, melimpah dan dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu disebut dengan makronutrien. Tapi kemudian walaupun ketersediaannya banyak di perairan, tapi kemudian dibutuhkan dalam jumlah yang relatif sedikit. Itu disebut dengan mikronutrien seperti Fe, Zn, Cumn. Itu memang dia hadir dalam konsentrasi makromolar, molar ya, nanomolar, molar nano. Dan itu memang dibutuhkan ya. Dan kalau kita bisa lihat lebih jauh lagi sebenarnya kebutuhan-kebutuhan ini itu organisme itu kemudian bisa menyerap bahan-bahan ini dari lingkungannya ya. Oke. Anda bisa lihat ya apa yang disebut dengan mikronutrien itu seperti kobalt, tembaga, Fe itu adalah mikronutrien. Ya, mikronutrien yang kemudian banyak nikel, Ca, seng, kadmium. Dan kalau makronutrien itu memang dilakukan untuk kehidupan di lautan dan memang untuk pertumbuhan sel itu sendiri ya. Nah, kalau misalnya yang lainnya ini ya mikronutrien itu seperti ini. Saya ulang lagi tadi ya. Tadi ada sedikit kekeliruan ya di awal. Kalau misalnya ini makronutrien sebenarnya ya ini salah ya, bukan. Ini mikronutrien. Saya double 2 kali. Makronutrien saya kasih lihat sebentar. Makronutrien itu seperti misalnya NaCl tadi di atas. Ya, NaCl, Mg ya itu yang makronutrien. Kalau mikronutrien yang ini deh. Co, Fe, Mg, Ni, ya, kadmium ya itu. Kemudian nutrien ini atau nutrisi tumbuhan ini sendiri terutama digunakan itu tiga bagian dasar. Yang ada yaitu nitrat, fosfat, dan silikat. Jadi ada tiga yang dibutuhkan yang tiga tersedia dan sangat esensial dibutuhkan oleh fitoplankton khususnya atau tumbuh-tumbuhan khususnya. Yang pertama memang nitrat, terikat dalam nitrat, yang kedua fosfat, yang ketiga itu silikat misalnya. Yang ketiga unsur nutrisi ini itu termasuk unsur zat yang terlarut dibawa oleh air, laut ya, oleh sungai misalnya masuk ke laut atau misalnya dari limpasan tanah ya. Meskipun penting mereka hadir dalam jumlah yang sangat rendah di lingkungan laut dan nutrisi ini umumnya hadir sebagai garam ionik larutan seperti Na, Fe misalnya Mg yang tadi yang saya bilang ya atau nitrat fosfat tadi yang ada ya itu. Kalau Anda lihat lagi ini ya, Dek, salah satu misalnya di perairan sungai, itu nutrien itu kan bersumber dari daratan, masuk ke dalam lautan, ya. Tapi masuk ke dalam lautan itu melalui sungai, ya, melalui sungai. Dan memang nutrien ini kalau kita lihat konsentrasinya tidak terlalu banyak dibutuhkan. Tidak terlalu banyak di perairan, tapi sangat esensial dibutuhkan oleh organisme itu sendiri. Kalau Anda lihat ya, perubahan-perubahan dan ini ketersediaannya juga masuk ke dalam perairan itu tergantung musiman deh. Misalnya saja begini ya, climate misalnya suhu, misalnya temperatur, kemudian presipitasi, kemudian evaporasi, penguapan evaporasi ini ya, angin ya ini ekstrim event, kegiatan-kegiatan ekstrim. Ini sangat bergantung pada volume air yang masuk ke sungai. Kalau misalnya dia lagi musim panas misalnya, air yang masuk ke sungai kan kurang. Tapi kalau musim hujan, air yang masuk ke sungai itu sangat tinggi. Dan ini membawa nutrien yang sangat-sangat banyak. Jadi tergantung keberadaannya. Dan proses-proses biologi yang ada dalam sungai itu akan sangat dipengaruhi oleh input nutrien yang ada di luarnya. Ya, nutrien ini kan memang kalau kita lihat konsentrasinya yang ada dalam perairan itu tergantung pada bagaimana ketersediaan dari daratan itu masuk ke dalam nutrien ini sendiri. Dan itu terus menerus larut ke dalam ke perairan itu sendiri ya itu. Anda bisa lihat lagi di sini ya, nutrien itu kan dia bisa berkurang di perairan. Jadi ketersediaannya dalam perairan itu bisa berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena diserap oleh tumbuhan, diserap oleh fitoplankton ya. Jadi karena dia diserap ya, nutrien itu kan berasal dari daratan misalnya atau berasal dari lingkungan misalnya dan dia misalnya dari reservoir misalnya dari sungai-sungai masuk ke sana itu dalam bentuk nitrat fosfat mungkin yang masuk ke sana. Tapi kemudian itu akan oleh tumbuh-tumbuhan daratan tumbuh-tumbuhan dasar perairan itu akan diserap. Ketika diserap sebenarnya terjadi pengurangan jumlah nutrien itu sendiri. Ya, pengurangan jumlah nutrien ini kan memang sangat tergantung pada ketersediaan dari
ketersediaan dari proses nutrien ini diserap oleh tumbuhan. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya dia merupakan bukan masuk dalam rantai makanan, tetapi kemudian penunjang kuat rantai makanan. Salah satu contohnya adalah kalau misalnya di dalam perairan itu kemudian banyak nutrien, kemudian kita bisa lihat kesuburan fitoplankton sangat tinggi, itu akan mendukung ketersediaan nutrien di perairan. Karena ketika nutrien itu ada diserap oleh fitoplankton, fitoplankton dimakan zooplankton dan kemudian terus bergulir begitu deh ya itu. Ini salah satu gambarnya deh ya. Jadi kalau kita lihat kan nutrien itu kan masuk dengan berbagai macam cara. Ada yang dari dasar perairan, ada yang dari atmosfer masuk melalui proses nitrifikasi, proses penyerapan nutrien itu masuk ke dalam perairan, atau ada yang dari sungai masuk ke dalam lautan ya. Kemudian itu di dalam perairan itu sendiri itu terjadi penyerapan nutrien. Penyerapan nutrien itu kan ditentukan oleh penyerapan tumbuh-tumbuhan yang ada di perairan. Biasanya dilakukan oleh fitoplankton di permukaan perairan. Kalau diserap oleh fitoplankton di permukaan perairan kan berarti nitrogen itu akan berkurang di permukaan perairan, tapi diikuti dengan penambahan jumlah fitoplankton di perairan. Kalau penambahan jumlah fitoplankton di perairan cukup tinggi dan berkembang dengan baik, maka sebenarnya yang paling mungkin terjadi adalah pengurangan nutrien itu diikuti dengan penambahan populasi dari fitoplankton itu sendiri atau beberapa tumbuhan misalnya di pinggir laut, misalnya ada seagrass, ada seaweed misalnya, itu akan bertambah dengan pengurangan nutrien karena dia akan menyerap nutrien yang ada di sekitarnya dan untuk berkembang atau bertumbuh dengan baik ya itu. Dan pola-pola ini sebenarnya berlangsung dengan terus-menerus tiap hari ya, karena proses masuknya juga tiap saat, diserap juga tiap saat oleh fitoplankton atau tumbuhan yang lain, dan kemudian tumbuhan lain atau fitoplankton kan bertumbuh. Ketika dia bertumbuh, sistem penyerapannya itu kemudian ada akan mengurangi nutrien yang ada di lingkungan dan kemudian akan meningkatkan populasi dari tumbuhan itu sendiri. Ini di permukaan yang paling banyak misalnya kita bisa lihat konsentrasinya misalnya klorid. Makanya kan ada di dalam perairan itu ada yang paling banyak itu adalah NaCl. Cl itu kan klorid itu sendiri. Jadi kalau misalnya natrium juga paling banyak ya, natrium juga paling banyak. Jadi ada kadang magnesium juga paling tinggi ya, itu MgCl misalnya. Ya, jadi ionnya itu adalah ion klorid, ion sodium, ion sulfat, ion magnesium, ion kalsium, atau hidrokarbonat yang lainnya. Tetapi yang paling banyak di perairan itu adalah klorid Cl. Ya, kemudian sodium, kemudian yang ketiga adalah sulfat dan magnesium. Itu yang paling banyak yang ada di perairan dan ini memang merupakan unsur-unsur esensial yang makro yang paling banyak ditemukan di perairan dan itu dibutuhkan oleh organisme. Oke, yang berikutnya Anda bisa melihatlah ini proses dari di sungai ya, itu NP silikat. Jadi nutrien yang ada misalnya dari sungai ini deh ya, dari sungai nutrien dari sedimen itu masuk ya ke dalam. Di sini kan ada N, nutrien yang ada kan nitrat, ada fosfat dalam bentuk-bentuk yang ada tadi. NP dan ada silikat, Si silikat. Dia masuk ke dalam perairan ya, ketika dia masuk ke dalam perairan itu akan diserap oleh fitoplankton deh. Fitoplankton. Ini fitoplankton. Fitoplankton ini juga menyerap oksigen ya, menghasilkan oksigen proses fotosintetik. Ketika dia serap, ini akan terjadi penurunan fungsi kandungan ini, tetapi akan meningkatkan apa? Meningkatkan jumlah zooplankton yang ada. Ya, atau dengan kata lain sebenarnya ketika terjadi proses fitoplankton ini banyak di perairan, itu beberapa akan mati dan akan mengendap di bawah permukaan perairan, dan ketika dia mati di permukaan perairan ini, kemudian ini akan terurai oleh bakteri menjadi unsur-unsur lagi. Unsur itulah yang disebut dengan unsur-unsur nitrat fosfat atau unsur hara tadi. Ya, terurai lagi ke dalam perairan. Ya, itu. Kalau Anda lihat lagi prosesnya oleh fitoplankton ini sendiri kemudian di perairan, itu kemudian ini terjadi terus-menerus ya, terjadi terus-menerus dan ini akan menghasilkan sebenarnya beberapa dari bahan-bahan organik yang terlarut di dalam perairan itu sendiri. Makanya indikasinya adalah ketika populasi itu bagus, maka sebenarnya kualitas perairan juga bagus di sana dan nitrat fosfat yang tersedia, proses oksigen juga berlangsung karena proses fotosintetik masuk dan kemudian oksigen itu membantu untuk pernapasan bagi hewan-hewan dan hewan-hewan bisa hadir di sana dengan baik.
Sehingga sebenarnya ketika konsentrasi mereka bagus, mortality juga tidak terlalu tinggi karena perubahan lingkungan, tapi tetap saja akan itu terjadi, dan itu proses mortality itu akan masuk ke dalam ketika dia mati misalnya akan mengendap ke dasar perairan, dan dari dasar perairan inilah kemudian dirombak oleh bakteri, ya itu. Atau begini deh, ada beberapa yang perlu Anda ketahui lagi dalam apa namanya nutrien ini sendiri ya, atau nutrisi ini sendiri. Dia itu merupakan faktor pembatas. Karena kan tadi saya sudah jelaskan tentang keberadaan nutrien, makronutrien, dan mikronutrien, dan yang paling penting adalah Anda harus tahu bahwa nutrien itu adalah faktor pembatas. Kenapa? Karena ketika dia berada dalam jumlah yang tidak bisa diserap oleh fosfat, oleh fitoplankton, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dari fitoplankton itu sendiri. Ya, karena sebagian besar nutrien yang dihadir di lautan kan hadir dalam cukup tinggi, sehingga memang ya dia tidak pernah membatasi produksi primer itu sendiri. Contohnya Na, Ka misalnya ya. Tapi kemudian kalau jumlahnya sangat sedikit itu Pak akan sangat berpengaruh ya. Oke, Na, K, Ca, Mg ya itu kemudian atau misalnya NPE, Fe ya. Itu kalau kita lihat yang unsur-unsur ini itu sering terjadi kekurangan yang ada di perairan, dan ketika dia langka ini akan membatasi produktivitas primer. Jadi kuncinya ketika ketersediaannya banyak itu tidak akan dibatasi produktivitas primer, berkembang terus, fitoplankton berkembang dengan baik, tumbuhan berkembang dengan baik, pokoknya semua proses-proses fotosintetik berjalan dengan baik, populasi dari fitoplankton berjumlah dengan baik. Nah, tapi kemudian ketika misalnya nitrat dan fosfat atau unsur-unsur makro mikro ini terbatas dalam keberadaannya itu dalam lingkungan terbatas, maka ya dia berarti membatasi produktivitas primer. Dia akan membatasi pertumbuhan fitoplankton, dia juga akan membatasi pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Dan inilah yang disebut dengan faktor pembatas itu tadi. Yang jelas bahwa dia biolimitation, dia punya keterbatasan dalam hal penyerapan nutrien ini tadi karena keterbatasan di lingkungan yang ada ya. Karena ingat bahwa nutrien yang paling sering dibatasi di lingkungan, yang paling sering kurang di lingkungan itu adalah nitrat, NO3. Sebaliknya fosfat itu ya apa namanya ya banyak juga di perairan ya, tapi kemudian dia lebih banyak di perairan tawar kalau fosfat. Makanya kalau nutrien atau nitrat itu banyak di lingkungan lautan, kalau fosfat lebih banyak di daratan karena sumbernya dari daratan itu banyak, sangat tinggi sumbernya dari daratan ya itu. Kemudian yang berikutnya Anda bisa lihat ya nutrisi yang ini dari tadi ya saya sudah jelaskan ya, dari proses fotosintetik itu di samping dia butuh cahaya, kemudian ada proses yang menghasilkan C6H12O6, kemudian ada oksigen juga. Kemudian itu di situ ada yang namanya nutrien yang masuk ke dasar perairan melalui sinking atau tenggelam itu ya. Jadi kalau di atas lapisan perairan yang epipelagik ya, lapisan yang memang tembus cahaya, itu kan terjadi turbulensi terus, proses fotosintetik berjalan dengan baik ya, kemudian oksigen berjalan dengan baik, nutrien itu masuk ke dalam perairan. Langsung bagaimana dengan di bagian bawahnya? Kalau kita bisa lihat di bagian bawah, itu kan banyak dari pertumbuhan fitoplankton tadi akan mati, itu kemudian masuk ke dalam dasar perairan, dan kemudian dia bisa masuk lagi ke dalam atas perairan melalui proses upwelling. Ya, ingat melalui proses upwelling. Apa itu upwelling? Naiknya unsur-unsur atau naiknya badan air yang berasal dari dasar perairan masuk ke permukaan. Ketika dia masuk ke permukaan, sebenarnya yang ada adalah dia membawa unsur-unsur yang penting yang dibutuhkan oleh beberapa fitoplankton tadi dan zooplankton masuk ke perairan. Karena ketika air itu masuk ke permukaan, yang dibawa adalah unsur-unsur nutrien atau unsur hara yang dibawa dari dasar perairan ya, itu yang harus Anda bisa pahami. Yang kedua, kita unsur hara yang berikutnya adalah fosfor atau fosfat ya. Anda bisa melihat bahwa nutrisi yang kedua yang paling penting untuk kehidupannya ini, karena dia ada di dalam air dari ukuran 0 sampai 70 mikrogram per liter, dan kalau di laut ya itu memiliki lebih sedikit lagi dibanding dengan di daratan ya.
Kalau kita lihat rasio nitrogen dan fosfor itu di air laut itu sekitar 16:1. Rasio ini berada pada kisaran jauh lebih tinggi di perairan muara misalnya, ya. Jadi rasio itu tergantung, ada di muara sungai itu berbeda, di hulu berbeda, dengan di lautan luas itu lautan di di lautan itu berbeda. Karena memang fosfor ini paling banyak sumbernya dari batu-batuan, ya itu. Kemudian kalau kita lihat unsur hara ini, ya, fosfor itu merupakan nutrien esensial yang dibutuhkan setiap organisme dan juga dia bisa menjadi faktor pembatas karena banyak ditemukan dalam bentuk fosfat dia, ya. Jadi kalau kita lihat fosfat, ya, tapi kemudian dia juga bukan hanya fosfat, ada yang lebih sederhana ditemukan dalam bentuk ortofosfat, ya itu. Karena memang fosfat ini kan sangat penting dalam pembentukan ada yang disebut dengan fosfolipid di dalam sel dari organisme itu sendiri, ya, karena di dalam membran sel kan DNA itu mengandung konsentrasi fosfat yang tinggi. Jadi dalam sel itu akan bagus bekerja dengan baik, proses pembelahan bekerja dengan baik ketika ketersediaan dari fosfat ini bisa ada dalam sel setiap organisme itu sendiri. Sehingga memang esensial ketersediaan fosfat esensial ini kemudian bisa menstimulasi pertumbuhan dari kesehatan dari sel itu sendiri, ya, itu karena memang dalam DNA saja itu konsentrasi dari fosfat itu cukup tinggi. Itu adalah indikasi bahwa fosfat itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Makanya cuman memang kalau dia di lautan itu 16:1 dibanding dengan nutrien, lebih banyak nutrien. Tapi kalau di perairan tawar itu lebih banyak fosfat yang kita dapatkan. Karena memang kalau misalnya kita lihat, ya, ini fosfat ini betul-betul dari batu-batuan, dari dasar perairan itu banyak. Kalau dari tumbuh-tumbuhan organik tadi kan lebih banyak nutrien, ya, itu. Nah, energi yang dikandung oleh fosfor ini kan ATP misalnya, ya. Jadi memang dalam proses biokimia itu fosfor itu sangat penting untuk proses-proses kehidupan dari organisme itu sendiri, ya. Oke. Fosfat yang paling sederhana saya sudah sebut tadi ortofosfat, ya. Dia bentuknya anorganik, ya. Hal ini memang karena dalam air laut memang yang alami itu meskipun bentuknya ada yang lainnya, tetapi ini yang paling banyak kita lihat di perairan. Konsentrasinya kalau di air laut itu sangat bervariasi, ya, dari satu ke tempat yang lain juga konsentrasinya bervariasi. Malah kedalaman juga bervariasi. Bahkan waktu pun bervariasi. Karena apa? Tadi yang saya sudah jelaskan, musiman itu mempengaruhi. Misalnya hujan misalnya, fosfat akan lebih banyak masuk lagi ke perairan misalnya. Kedalaman misalnya di permukaannya akan berbeda. Ya, contohnya misalnya keberadaan fosfat di permukaan perairan itu bisa terkuras dengan diserapnya oleh nitrat dan oleh fitoplankton misalnya. Tapi di bagian dasar itu misalnya kalau nitrat fosfat tidak terlalu terserap, ya itu konsentrasinya bisa lebih banyak. Ya, karena memang proses biologi yang terjadi itu karena penyerapan fosfat itu kan lebih banyak di permukaan perairan. Dan memang dia bisa rendah. Makanya Anda lihat bahwa konsentrasi fosfat itu kan 0,005 ppm biasanya ada di perairan, atau 0,05 sekian ppm begitu yang ada di perairan. Karena memang kalau Anda lihat, ya, sebenarnya keberadaan disulfat organik fosfat ini sendiri itu memang dari daratan misalnya, ya, bisa dari proses upwelling misalnya, atau dari daratan masuk, ya, kemudian dirombak lagi, kemudian berubah menjadi ortofosfat misalnya, dan kemudian itu akan karena bentuknya sederhana itu akan kemudian diserap oleh fitoplankton, dan fitoplankton kemudian akan dimakan oleh zooplankton, terus kemudian berlangsung proses-prosesnya sehingga itu menjadi satu yang paling esensial misalnya yang ada dalam perairan itu sendiri. Anda bisa melihat ini, deh, ya. Jadi dari perairan misalnya kan ada nitrat, ada CH, ada ini masuk ke dalam perairan, ya. Kalau misalnya CH ini kan dilepas di atmosfer, oksigen juga dilepas di atmosfer. Ini kemudian dari atmosfer ini sendiri masuk ke dalam perairan, dimakan oleh diserap oleh fitoplankton, fitoplankton bisa mati menjadi detritus, mati kemudian dirombak, atau misalnya dari ini, ya, ada dimanfaatkan dan ada dilepas. Karena begini, deh, kalau N2 itu kan berarti dia diserap oleh fitoplankton, kemudian dimanfaatkan untuk perkembangan selnya.
Dan kalau misalnya kita lihat di sulfat oksigen fosfat ini sendiri, misalnya kenapa misalnya kita bisa lihat di perairan open ocean itu misalnya partikulat inorganiknya itu lebih rendah dibanding dengan di sulfat oksigen fosfat itu lebih tinggi. Itu memang karena proses-proses penyerapan dan proses penyerapan dan pelepasan dari nitrat fosfat oleh oleh fitoplankton itu sendiri, karena memang kalau kita lihat akan berbeda dengan di daerah pinggir pantai yang memang kandungan dari fosfat itu misalnya di sulfat organik fosfat itu cukup tinggi ya dibanding dengan ini, karena memang kalau kita lihat banyaknya yang diserap itu tidak sama dengan banyaknya yang dilepaskan ya, karena memang proses-proses penyerapan itu kalau dia diserap itu misalnya sedikit kemudian dilepaskan itu banyak, berarti konsentrasinya tinggi. Tapi kalau diserap itu tinggi dan kemudian dilepaskan itu rendah, maka konsentrasinya itu sedikit lebih tinggi. Itu juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu tidak kalau kita lihat dalam satu perairan terjadi upwelling misalnya, maka ya itu tadi tidak terlalu karena proses pelepasan itu lebih banyak, atau misalnya keberadaan unsur-unsur ini ada dalam perairan itu lebih banyak disebabkan oleh input dari luar daerah tersebut, termasuk dari dasar perairan ya itu. Kalau Anda bisa lihat lagi ya, ini adalah nitrogen cycle yang ada dalam perairan ya, di nitrat, kemudian menjadi inorganik nitrogen misalnya NH4, NO3, tapi kemudian atau NO2 diserap lagi oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian akan berubah menjadi N2 misalnya, dan kemudian akan masuk di perairan. Jadi yang gas-gas N itu akan masuk ke atmosfer dan masuk lagi diikat menjadi NH3, kemudian diurai-urai lagi menjadi NH4, kemudian ada setelah tambah dengan oksigen menjadi nitrit, kemudian ada menjadi nitrat misalnya. Itu kemudian yang menjadi pola-pola perubahan ini sebenarnya itu sangat umum kita jumpai di perairan umum. Karena pola perubahan ini kan tergantung pada bagaimana suhu dan bagaimana kondisi lingkungan perairan sendiri untuk melakukan proses-proses perubahan. Karena nitrogen cycle ini kan begitu. Ini terlepas dari proses yang mana bahan-bahan itu kemudian diserap oleh nitrat dan fosfat, itu diserap oleh fitoplankton yang saya bilang tadi. Karena ketika dia diserap oleh nitrogen dan oleh fitoplankton kan berarti di perairan itu berkurang ya itu. Anda nanti bisa bacalah, dilihat mencari bahannya di internet, kemudian kalau bisa diskusi nanti ya. Oke. Konsentrasi dari fosfat ini kalau misalnya pada konsentrasi di bawah 0,03 ppm itu laju pertumbuhan spesies fitoplankton itu sedikit lebih terpengaruh karena laju pertumbuhan banyaknya fitoplankton itu tergantung pada konsentrasi fosfat itu sendiri. Sehingga kalau fosfat itu ada dalam berbagai bentuk ya. Kalau misalnya kita lihat ya ada misalnya H2PO4 ya. Kemudian ada ortofosfat yang saya bilang tadi ya, ada fosfat. Kemudian ini memang keberadaannya di perairan tergantung pada kondisi lingkungan itu sendiri. Kalau Anda lihat di sulfat organik fosfat yang DOP tadi yang gambar di awal tadi ya, di sulfat oksigen berbeda dengan inorganik fosfat yang ada ya. Kalau di perairan tadi saya sudah jelaskan, di perairan laut itu kan DOP-nya yang kurang, DOP-nya yang tinggi, kemudian inorganik fosfatnya yang rendah. Itu karena kerja dari bakteri dalam hal menyerap dan melepaskan. Juga tergantung pada bagaimana konsentrasi dari fitoplankton. Karena ketika dia membentuk disulfat organik fosfat atau PO4 ini sendiri, kemudian ya memang dalam bentuk yang apalagi dengan ortofosfat itu akan diserap oleh fitoplankton. Fitoplankton kemudian dalam bentuk beberapa kejadian misalnya ketika dia mati turun ke dasar perairan, sinking ke dasar perairan dan akan diurai lagi menjadi fosfat itu sendiri, kan dibutuhkan lagi oleh fitoplankton untuk diserap lagi kembali. Karena satu contoh ini deh yang gambar ini ya. Kalau misalnya kita lihat keberadaan fitoplankton dengan keberadaan dari fosfat, ketika fosfatnya tinggi sebenarnya itu kerja bakteri cukup bagus ya, dengan mencoba membutuhkan dari atau menyerap dari fosfat ini sendiri. Dan kemudian kalau misalnya pada
kondisi low itu kita tidak lihat bahwa di situ ada kerja bakterioplankton atau yang lain dalam hal mensintesa ini ya itu. Yang menarik gambar ini ya, jadi yang harus Anda ketahui bahwa sumber nutrien yang ada atau nitrat yang ada dalam perairan itu kan ada 4. Yang pertama dari atmosfer masuk ke dalam perairan, kemudian yang kedua dekomposisi bahan organik yang di dasar perairan, kemudian yang ketiga adalah ekstraksi dari penguraian dari organisme yang mati, kemudian masuknya bahan-bahan dari perkotaan, limpasan bahan perkotaan, pertanian yang kaya akan nitrat fosfat, penggunaan pupuk dan bahan-bahan lainnya yang masuk itu kemudian masuk ke dalam perairan itu sendiri ya itu. Nah, Anda bisa melihat sebenarnya dalam siklus ini ya, sebenarnya kalau kita lihat nutrien itu kan, keberadaan nutrien itu kan akan agak sedikit berbeda dengan ketersediaan cahaya. Ketika cahaya tinggi ya sebenarnya nutrien agak rendah karena apa? Cahaya itu bisa memancing keberadaan fitoplankton untuk kemudian bisa menyerap nitrat. Nitrat itu agak kurang. Nitrat itu kan ada di atas permukaan perairan dalam bentuk N2, kemudian diserap lagi masuk ke difiksasi, kemudian masuk menjadi NO3 misalnya atau NO2 misalnya. Kondisi ini kemudian yang akan diproses nitrifikasi inilah kemudian yang akan dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk tumbuh dengan baik. Kalau misalnya yang dari daratan, misalnya Anda lihat ketersediaan dari ortofosfat ini sendiri, dari fosfat ini sendiri, dan memang akan berbeda ya. Fosfat itu umumnya ada di dasar perairan, Fe di dasar perairan, NH4 juga di dasar perairan, yang ketika terjadi apuili masuk ke sana dan kemudian dia akan banyak menumpuk di atas permukaan dan akan memacu perubahan struktur microfood web yang ada di dasar perairan ya. Ini contohnya kayak gini. Ya, karena kan satu ya tadi NO2, N2 ini kan nitrat ya, unsur N nitrat ini, N2 ini di atas dalam bentuk gas, dia masuk ke dalam perairan, kemudian diserap ya, kemudian oleh fiksasi nitrogen diserap, fiksasi nitrogen berubah menjadi amonia diserap oleh fitoplankton dimakan oleh ikan-ikan atau konsumen. Konsumen ini mati, fitoplankton mati, masuk terurai, dekomposisi menjadi amonium. Amonium ini masuk lagi, dipecah lagi menjadi N, masuk lagi ke permukaan. Jadi siklusnya begitu deh, siklusnya begitu. Atau misalnya dari amonium ini tadi itu berubah menjadi nitrat, berubah menjadi nitrit, dan kemudian ini proses nitrifikasi masuk lagi dibutuhkan, kemudian masuk dibutuhkan oleh fitoplankton. Tapi ini ketika tidak dibutuhkan oleh fitoplankton, dia kemudian mati, terdekomposisi, denitrifikasi, prosesnya diurai lagi oleh bakteri, kemudian masuk lagi ke atas permukaan perairan. Gambar ini harus Anda pahami ya, tolong saya ingatkan lagi, Anda harus paham gambar ini. Anda harus paham gambar ini. Karena ya itu tadi, ini adalah kunci dari proses-proses nitrat dan fosfat itu masuk ke perairan. Dan kalau Anda tidak tahu ini ya salah sendiri nantinya. Oke, yang berikutnya adalah silikat. Ya, yang paling kenapa saya tampilkan silikat terakhir? Karena silikat ini adalah unsur terpenting yang paling dibutuhkan oleh fitoplankton untuk untuk perkembangannya. Ya, kalau Anda lihat bahwa silikat itu kan unsur-unsur penting karena unsur utama penyusun dari cangkang atau misalnya dari kulit dari fitoplankton ini adalah silikat. Silikat itu adalah unsur terpenting yang ada di unsur penyusun terpenting dari frustul. Frustul itu adalah kulit atau cangkang dari diatom atau diatom yang banyak. Kalau dinoflagellata kan banyak berbeda ya, ini diatom silikat. Makanya dia sebenarnya itu adalah senyawa yang mengandung ion dan anion, dan di mana satu atau lebih dan atom silikatnya, dan kemudian dipengaruhi dikelilingi oleh ligan elektronegatif ya. Dan ini memang kalau kita lihat uraian-uraian ini adalah gambaran dari unsur silikat itu sendiri yang memang kalau kita lihat sangat menarik karena berdampak terhadap konsentrasi CO2 global, dan proses gabungan pelapukan dari mineral silikat ini dan transfer transfer CO2 ini masuk lagi kemudian ke atmosfer ya. Dan memang ini ya itu tadi akan mempengaruhi keberadaan dari diatom, karena diatom itu sangat-sangat tergantung pada ketersediaan silika di perairan. Dia tidak akan bisa bertambah dengan baik. Proses pembelaan selnya tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak ada silika di perairan. Makanya plankton seperti diatom itu membangun cangkangnya atau
kulitnya itu dari silikat. Tanpa silikat dia tidak akan berfungsi dengan baik, ya itu. Makanya kalau Anda lihat diatom yang mati, cangkangnya itu adalah silikat. Apa namanya? Kulitnya itu yang ada di apa namanya, di permukaan tubuhnya, ya itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan.